terbaik bagi Tuhan kita. Amin. Kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Semuanya katakan, Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. katakan ku pakai. Pakai kuasa dari Raja Mulia. Dan bila Allah bersamaku, Siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. sama-sama kita tepuk tangannya, Tuhan. Hanya Yesus yang terbaik dalam kehidupan kita, amin. Nah, karena itu kita sama-sama berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Berikan nyanyian yang terbaik bagi Tuhan. Come on. Oh, 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 Come on. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Semua. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Kau Raja segala raja. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Terima kasih.
Yes, welcome back to Radiance Online Service. Sebentar lagi kita akan mendengar firman Tuhan dan mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang 1 minggu ini. Hari ini kami mau terus mendengar suara-Mu dan terus bicara pada kami agar kami siap berjalan dalam rancangan yang Tuhan sediakan untuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman, last week di khotbah GRWM atau Get Ready With Me, kita diingatkan kalau semua yang kita lakukan ada tujuannya. That's why we need to get ready with God. Waktu kita bersiap-siap pasti ada tujuannya dan persiapan yang kita lakukan itu disesuaikan dengan tujuan tersebut. Kalau mau sekolah, kita pakai apa aja nih teman-teman? Seragam, bawa tas sekolah, pakai sepatu sekolah. Kalau ada yang pakai pin mungkin ya atau perlu bawa topi buat upacara. Yang penting itu adalah hal-hal untuk pergi sekolah. Kalau mau main basket, kita pakai baju basket, pakai apalagi sepatu basket, bawa bola basket, bawa botol minum. Semua yang memang menyiapkan diri kamu untuk main basket. Kalau terbalik, mau sekolah bawa peralatan basket, mau basket bawa peralatan sekolah. Jadinya gak nyambung dan gak sesuai dengan tujuan kita. Karena itu, mengetahui tujuan adalah hal yang sangat penting. Kenapa? Why? Why you do this? Jangan hanya kita bilang, mau ini, mau itu. Mau ini, mau itu, tujuannya apa? Kalau tujuannya gak sesuai, jangan dilakukan karena hanya akan membuang-buang waktu kita. Nah teman-teman, jangankan kita nih, ada beberapa benda yang kayaknya unik tapi dia punya tujuan. Tujuannya pun gak pernah kita pikirkan sebelumnya. Kita mungkin gak tahu nih, pernah gak teman-teman lihat bolpen yang tutupnya, ada tutupnya. Yang tutupnya itu ada lubangnya. Zaman dulu tutup bolpen itu ada lubangnya di bagian atasnya teman-teman. Kayak gini nih, ada gambar bolpen yang ada lubangnya. Kira-kira buat apa ya lubang itu? Mungkin buat ditiup-tiup kalau teman-teman yang punya kebiasaan mungkin gigit-gigit tutup bolpen. Atau mungkin buat mungkin supaya tintanya nggak cepet belobor, nggak kemana-mana kalau nanti ada tinta yang bocor. Ternyata bukan. Lubang di tutup bolpen itu berfungsi untuk safety, untuk keamanan. Zaman itu dipikirkan kalau misalnya ada anak kecil yang nggak sengaja menelan tutup bolpen tersebut, dia masih bisa bernafas karena ada lubangnya. Wah, mind blowing ya teman-teman ya. Jadi disebutnya pen cap. Pen cap ini ditujukan untuk safety reason. Ada lagi nih benda berikutnya, ada benda yang kamu mungkin sering lihat. Pernah minum minuman kaleng, minuman soda atau minuman mungkin itu teh atau kopi kaleng. Seperti minuman-minuman ini ada cincin yang diperuntukkan untuk kita membuka tutup kaleng tersebut. Pasti pernah ya teman-teman ya buka kaleng yang nyabut cincinnya itu ya. Nah ketika kita membuka kaleng tersebut, cincin itu akan tetap menempel di kaleng. Buat apa ya kira-kira? Kenapa gak langsung dilepas dan buang aja? Awalnya saya pikir mungkin buat bantu buka kaleng aja. Tapi ternyata cincin itu punya fungsi lain. Ada fungsi berikutnya yaitu untuk meletakkan sedotan sehingga sedotan itu stay pada tempatnya. Disebutnya ini handy hole. Ada lubang yang membantu agar si sedotannya ini nggak terbang-terbang nih, nggak naik-naik kalau misalnya dimasukkan ke dalam kaleng tersebut. Wah, kok bisa ya terpikir oleh penciptanya? Dan yang pasti tujuannya itu dibuat untuk membantu manusia, untuk membantu kita yang mengkonsumsi minuman tersebut. Pernah nggak terpikir oleh teman-teman, apa ya tujuan hidup saya? Saya yakin pasti kalian pernah berpikir kira-kira kenapa saya ada di dunia ini, untuk apa, kenapa di negara ini, sekolah di sini. Pasti pernah terpikir pertanyaan why? Walaupun mungkin kita belum tahu jawabannya apa. Bagi anak muda, tujuan hidup adalah sesuatu yang sering jadi bahan pemikiran dan juga bahan pertanyaan. Teman-teman pasti pernah terpikir, wah nanti kalau SMA mau masuk ke SMA mana ya? Teman-teman yang SMP biasanya yang mikir nanti mau SMA di sini apa di sini. Buat teman-teman yang SMA, waduh nanti saya kuliah di mana, negara apa, kota apa, jurusan apa, swasta atau negeri. Ada begitu banyak pertanyaan. Dan mau ngerjain apa nanti waktu udah dewasa? There is many questions about why am I here? Teman-teman ada good news buat kalian. Tuhan Yesus Sang Pencipta, Dia menciptakan hidup kita dan Dia juga sudah memikirkan apa tujuan hidup kita.
Tujuan yang utama dalam hidup kita atau primary calling yang pasti semua anak Tuhan mendapatkan panggilan ini adalah untuk punya relasi yang personal dengan Tuhan. Waktu kita menjalani panggilan utama kita yaitu personal relationship with God, itulah saat hati kita akan terasa penuh, akan terasa full. Udah pernah belum ngerasain gimana nyaman dan happy-nya kalau dekat sama Tuhan? It's worth to try guys. Cobalah untuk fokus pada hubunganmu dengan Tuhan. Disitulah kamu akan merasakan ada satu hal yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya. Teman-teman, waktu kita dekat dengan seseorang, kita jadi tahu apa isi hatinya, apa yang dia suka dan apa yang dia nggak suka. Kira-kira moodnya lagi gimana, kita peka, wah jangan diganggu dulu deh, dia kayaknya lagi stres sama tugas atau dia lagi bete gara-gara kemarin dia ribut sama crushnya dan lain sebagainya. Si bestie ini pasti curhat sama kamu dan kamu tahu banget deh apa yang ada dalam pikirannya. Bestie saya waktu kuliah, dia tahu banget kalau setiap pagi saya sangat perlu kopi hitam untuk membuat saya jadi seger. Dan hampir setiap pagi dia udah siapkan kopi hitam di dalam cup untuk diminum sebelum kelas dimulai. Kalau ketemu pagi-pagi di kelas langsung sebelum saya ngomong apapun dia langsung nyodorin kopi, nih minum dulu. Sebelum ngomong nih minum dulu. Jangan sampai nanti kamu marah-marah atau kamu jadi bete. Nah, yes, she really know me because she is my best friend. Waktu kita punya relasi dengan Tuhan, kita akan tahu isi hatinya. Kita hanya perlu dekat, jalani setiap hari dengan Tuhan lewat saat teduh setiap hari, baca firman Tuhan setiap hari. Kepekaan kita akan kehendak Tuhan akan dibangun teman-teman. Karena yang namanya kedekatan itu nggak akan langsung dalam satu hari atau dalam satu minggu tiba-tiba jadi dekat. Yang namanya kedekatan, yang namanya relasi itu dibangun setiap hari. Lalu lama-lama namanya relasi akan semakin dalam. Nah, langkah untuk berjalan dalam panggilan Tuhan itu sangat mudah teman-teman. Mudah tapi sulit ya. Waktu kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan tahu mana yang menyenangkan hati Tuhan dan mana yang tidak. Sama seperti bestie saya tadi, dia tahu bahwa saya perlu kopi di pagi hari dan jangan pernah tanya hal-hal serius di pagi hari kepada saya sebelum saya minum kopi. She really know me. Jangan sampai dia nanya hal yang serius, tahu nggak? Ada masalah ini, saya mau curhat. Nah bisa-bisa nanti dia kena semprot karena saya masih belum siap. Teman-teman, waktu kita mendekat pada Tuhan, kita akan tahu apa aja yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan suka dan apa yang Tuhan gak suka. So langkah-langkah untuk berjalan dalam panggilan Tuhan, yang pertama adalah obey God, taati Tuhan. Ambil keputusan dalam hati untuk melakukan yang benar, apa yang Tuhan suka. Contoh, kita tahu bahwa kalau saya pengen dekat sama Tuhan, kita perlu untuk baca firman Tuhan. Bacalah firman Tuhan. Kita harus saat teduh tiap pagi. Saat teduhlah tiap pagi. Wah, saya pengen ikut namanya dasar kekristenan. Ada basic of Christianity. Selama ini saya malas nih. Malas ngisi bukunya, malas ikut pertemuannya. Kalau kamu mau dekat sama Tuhan, obey God. Ikut DK, ikut kelas HB, hidup berjemaat. Kalau dibilang yuk pelayanan yuk untuk mulai belajar melayani Tuhan, ikutlah pelayanan. Kalau udah melayani sekian lama, ada yang bilang mau cobain gak untuk belajar memimpin small group, memimpin teman-teman yang lagi ikut DK, belajarlah memimpin. Obey God. Kesempatan apa yang Tuhan berikan, ikutilah. Kesempatan apa yang Tuhan tawarkan, jalanilah. Yang kedua, take responsibilities. Ambillah tanggung jawab teman-teman. Tanggung jawab yang dimaksud bukan pekerjaan-pekerjaan aja. So responsibilities does not mean activities. Bukan cuman gue males nih kalau harus ambil pelayanan ini. Jadi banyak waktu gue harus kebuang. Banyak waktu gue harus diambil. Teman-teman, actually yang namanya responsibility itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan sikap hati kita. So start from what you know. Tuhan akan menunjukkan, when you start from what you know, He will finger what should we do. Tuhan akan nunjukin, ini nih kamu bisa ambil, itu tuh bisa kamu ambil. Try a lot of things and give yourself 100% in everything. Waktu kamu nyoba, oke aku mau coba pelayanan, oke aku mau ikut DK, aku mau ikut kelas pemuridan, mau ikut kelas Alkitab. Give yourself 100% in everything, jangan setengah-setengah. Tapi dalam segala hal berikan dirimu 100%. Cari mentor yang berpengalaman di bidang itu. Minta diajari. Yang ketiga teman-teman,
Don't stop. Jangan berhenti, jangan menyerah. Teman-teman, you cannot retire from your calling. Kamu nggak bisa yang namanya, saya pensiun dari panggilan saya. Yang namanya melayani itu selama-lamanya sampai kita kembali ke rumah Tuhan. Season may change, but the calling is not. Walaupun sekarang seasonnya udah berubah, dulu saya SMP dan SMA, saya melayani sebagai seorang pelajar. Waktu kamu jadi mahasiswa, kamu akan melayani sebagai seorang mahasiswa. Waktu kamu sudah bekerja, kamu akan melayani sebagai pekerja, sebagai seorang profesi muda. Waktu kamu udah mulai menikah, melayani sebagai orang yang dalam keluarga dan tetap melayani. Sampai jadi kakek nenek pun tetap melayani sesuai dengan season hidupmu. Sering saya dengar karena kesibukan kita berhenti hanya di nomor 1 tadi, obey God. Seringkali saya belum bisa pelayanan dulu nih, saya belum bisa ambil tanggung jawab lebih. Mungkin ada salah paham ya teman-teman. Begitu masuk ke nomor 2 yang namanya take responsibilities, kita mikir lagi. Belum ada waktu nih kalau nambah tanggung jawab, kayaknya enggak dulu deh. Teman-teman, jangan takut untuk mengambil tanggung jawab. Don't be fearful of responsibilities. Tanggung jawab itu bukan tentang kegiatan, tapi itu tentang sikap hati dan dilakukan setiap saat. Kalau kita melakukan tanggung jawab kita tanpa menuntut hak dan tanpa mencari untung, ada rewardnya loh yang namanya reward of relationship. Jadi kalau waktu kita lewati nomor 2 tadi, ambil tanggung jawab, ada reward of relationship yang kita dapat. Sama-sama kita bilang roar, R-O-R, reward of relationship. Teman-teman, Tuhan Yesus sendiri memberi contoh lewat hidupnya. Tuhan Yesus memberi contoh bahwa dia menyerahkan haknya dan melakukan tanggung jawabnya. Ada responsibilities yang Yesus ambil tanpa memikirkan haknya apa. Di Lukas 9 ayat 57 dikatakan, ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka. Berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Ada anak yang mengatakan, ada murid Yesus yang bilang, Tuhan kemanapun kau pergi, saya bersedia ikut. Mungkin dia lihat, wah kayaknya keren nih melayani bareng Tuhan Yesus. Kayaknya keren nih, lihat ada Tuhan yang melakukan mujizat, yang mengajar, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Kayaknya keren. Dia pengen ikut melayani. Tetapi namanya pelayanan itu gak tentang melulu keren-kerennya aja teman-teman. Lalu Yesus berkata gini, ayat 58. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia, Yesus sendiri, tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Seringkali kita menuntut hak kita. Udah ini hak gue dong. Gue punya hak untuk mendapat ini, mendapat itu. Tapi Yesus bilang bahwa waktu kamu melayani, waktu kamu ikut Tuhan, ada hal-hal yang harus kita lakukan tanpa memikirkan hak kita. Di Lukas 14 ayat 27 dikuatkan oleh ayat ini, dikatakan barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, mengikut Tuhan, ia tidak dapat menjadi muridku. Di Matius 16 ayat 24 dikatakan juga senada. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Di ayat-ayat ini Tuhan Yesus mengajarkan kita tentang kalau kita mengikuti Yesus, itu bukan tentang wah keren banget. Mungkin semua orang bilang, gue mau deh ikut Tuhan Yesus, dia keren, dia menyembuhkan orang sakit, dia disukai banyak orang. Tapi jangan lupa, bukan hanya disukai banyak orang, bukan hanya menyembuhkan orang sakit. Yesus pun mengalami yang namanya salib. Yesus bilang, kalau kamu mau ikut aku, bersedia enggak kamu menanggung salibmu juga? Bersedia enggak kamu menanggung tanggung jawabmu? Yesus bilang tentang penyerahan hak. Menyerahkan hak, giving up rights. Nah, bagi Tuhan ada contoh nih, ada rumusnya. Rumus yang Yesus berikan bagi para pengikutnya adalah responsibilities minus rights equal reward of relationships. Seringkali kita pengen rewardnya. Kita pengen, aku pengen deket sama Tuhan, aku pengen enjoy dalam pelayanan. Jangan lupa rumus yang Tuhan Yesus berikan. Ada responsibilities, dikurangin rights. Artinya kerjakan tanggung jawabmu, kerjakan yang jadi tugas-tugasmu, kerjakan yang jadi bagianmu. Dan jangan menuntut hakmu, maka akan ada reward of relationship.
Pernah lihat orang yang disukai oleh banyak orang karena dia mementingkan orang lain, dia bantu orang lain tanpa pamrih, dia mikirin orang lain. Semua orang berlomba-lomba loh menolong dia waktu dia susah. Wah, semua orang suka sama dia. Semua orang berlomba ngasih ucapan waktu dia ulang tahun. Itu tandanya dia sedang mendapatkan reward of relationship. Yang namanya reward bukan di awal. Reward itu diberikan di akhir. Seringkali kita kebalik nih. Kita pengennya malah kebalik. Pengennya rewardnya dulu. Baru kita mau mengerjakan apa yang jadi bagian kita. Kita pengen relasi yang baik. Kita pengen rewardnya. Kita pengen asiknya. Pengen haknya. Tanpa mau melakukan tanggung jawab kita. Dan kalau kita nggak dapetin rewardnya kita bilang nggak seru pelayanan enggak gua kurang diperhatiin kayaknya Tuhan bicara nggak ada damai sejahtera. Teman-teman, remember responsibilities minus rights, so you will get the reward of relationship. Right now we are responsible for two things. Saat ini teman-teman sebagai anak muda, sebagai pelajar, sebagai young people, ada dua hal yang menjadi tanggung jawab kalian. Yang menjadi tanggung jawab kita. Ada dua, yang pertama adalah our actions. So kalau dibilang responsibilities, jangan cuma kebayang, wah jadi singer, wah jadi usher, wah jadi pengkhotbah. No guys, yang namanya responsibilities start with these two things. Yang pertama adalah our actions. Actions kita, pilihan-pilihan kita, misalnya milih ini atau ini, milih yang A atau yang B, milih tidur siang, maksudnya tidur lebih awal atau tidur subuh-subuh karena nonton drakor, itu pilihan kita. Lalu body language kita, bahasa tubuh kita. Dan teman-teman, waktu kita memilih actions itu akan menentukan apakah kita memberkati orang atau enggak. Wah kok bisa? Misalnya yang pertama adalah body language. Bagaimana actions kita, bagaimana body language kita waktu kita di rumah, di sekolah, di gereja. Waktu kita lagi di kelas, kita dengerin guru ngomong gak sama kita? Waktu lagi di gereja, kita gak dengerin gak waktu ada leader kita khotbah? Kita gak dengerin gak? Are we listening or we only hear? Listening or hearing, itu adalah dua hal berbeda. Bahasa tubuh kita akan mengucapkan banyak hal. Kalau kita bilang, aku gak dengerin kok kak, aku listening. Tapi kita sambil lihat handphone, kita sambil merem, sambil duduknya, sambil kayak mau ketiduran. Body language kita mengucapkan banyak hal tanpa harus kita ucapkan lewat mulut kita. Teman-teman, menurut penelitian, 70% keberhasilan dalam komunikasi ditentukan oleh bahasa tubuh. Wah, berarti body language ini speak even more than our speech. Misalnya, kalau lagi makan sama keluarga di meja makan, acara makan bareng, kita ngelihat HP terus, senyum-senyum sendiri sama HP. Dan kalau ada yang nanya, papa nanya, mamah nanya, gimana tadi di sekolah, gimana tadi di gereja, di retret, kita jawab, lumayan. Ya gitulah. Nah teman-teman, pasti kita dianggap kok kita gak ngehargain ya. Kok nih anak gak menghargai ya. Padahal bukan maksud kita untuk tidak menghargai. Hanya saja kita sedang tenggelam dalam sesuatu hal di HP kita mungkin. Satu hal yang kita belajar, body language kita berbicara lebih kuat. Atau waktu kita lagi duduk di kelas atau mungkin lagi di gereja, lagi ngobrol nih sama teman kita, lagi ngobrol nih sama leader kita duduknya sambil nyandar, sambil setengah tiduran di kursi. Nah kita akan terlihat bahwa kita lagi gak semangat atau kita lagi gak niat untuk memperhatikan. Padahal enggak kok, hati kita sebenarnya pengen memperhatikan dan hanya saja body language kita berkata hal yang lain. So, young people, bertanggung jawablah untuk setiap gerak-gerikmu. Sadari kalau action kita akan membawa dampak terhadap sekeliling kita. Jadi jangan anggap bahwa orang-orang tidak memperhatikan. Teman-teman, your body language will speak even more. Nah yang berikutnya selain body language adalah speech kita. Gimana cara kita bicara, gimana kata-kata yang keluar dari mulut kita. Apakah itu kata-kata makian ataukah itu kata-kata yang memberkati. Apakah kata-kata kita penuh dengan sarkasme atau penuh dengan kata-kata yang memberkati orang-orang lain? Take responsibility for your words. Kata-kata yang sudah keluar dari mulut kita itu adalah cerminan dari hati dan relasi kita dengan Tuhan. Jangan sampai kita bilang, aduh gak maksud teman-teman. Waktu kita bilang, aduh gak maksud, kata-kata itu sudah terucap.
Jadi berhati-hatilah sebelum bicara, dipikir dulu and take responsibility of your words. Tadi yang pertama, our actions. Yang kedua, take responsibility for our attitudes, atas sikap hati kita. Hati kita, pikiran kita adalah hal yang sangat penting bagi Tuhan. It's a big one, guys. Respon kita, gimana cara kita meresponi sesuatu akan membuat kita menang atau kalah terhadap suatu masalah. So your response make you win. Waktu kita berdoa, waktu kita lagi beribadah hari ini, apa sikap hatimu? Apakah sikap hatimu, aduh yaudahlah asal ibadah. Atau kamu sungguh-sungguh memberikan 100% dari perhatianmu. Yang menentukan bukanlah siapa nih yang khotbah. Atau siapa nih yang main musik, wah dia pemain musiknya terkenal atau keren. Atau siapa nih worship leadernya. Bukan teman-teman. Yang menentukan apakah kita diberkati atau enggak adalah sikap hati kita yang membuat kita menang. Kalau kita datang dengan bad attitudes, sikap hati kita udahlah males, dengan rasa bosen, rasa males dengerin, kita gak mau belajar, jangan harapkan Tuhan akan bicara, apalagi memberitahu tentang visi atau tujuan hidup. Waktu kita involve dalam sesuatu, involve 100%. Teman-teman, hati-hati dengan attitude kita, karena kadang-kadang hati kita ini rasanya ingin menjatuhkan orang lain atau ingin menggosip. Wah, yang ini yang kita lebih oke, yang orang lain nggak oke. Remember, no compare, no complain, and no compete. Waktu ada comparison, ada complain, ada competition, di situ ada critical spirit. Ada roh yang ingin mengkritik orang, menjatuhkan orang. Waktu kita merasa, wah ini kayaknya udah mulai ada comparison, ada critical, responilah dengan roh yang takut akan Tuhan, responilah dengan roh yang penuh dengan anugerah Tuhan. Waktu kita melayani Tuhan dengan pimpinan Roh Kudus, bukan berarti hidup kita akan dipermudah. Teman-teman, when we walk in Holy Spirit guidance, justru ada banyak hal yang harus kita menangkan dan Roh Kudus akan menuntun kita masuk dalam kemenangan. Salah seorang pemimpin yang sangat luar biasa, almarhum Loren Cunningham mengatakan, He is Lord of all or not at all. Kita hanya bisa menjadikan Tuhan sebagai Tuhan atas segalanya atau tidak sama sekali. Dan hari ini saya mau tantang teman-teman. Would you give all your life for God? Apakah kamu mau menyerahkan hidupmu, masa mudamu sepenuhnya pada Tuhan? Karena bagi Tuhan hanya ada seluruhnya atau tidak sama sekali. Bagi kamu yang belum pernah menerima Tuhan Yesus, saya mau tantang kalian. Maukah kamu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhanmu, sebagai juru selamatmu? Dan kalau kamu udah pernah menerima Tuhan Yesus dan kamu mengatakan bahwa saya pengen untuk dapatin visi dari Tuhan, maukah kamu menyerahkan hidupmu pada Tuhan sepenuhnya? Kalau kamu ada di antara dua tantangan ini, saya mau ajak kalian untuk berdoa. Tuhan Yesus, Engkau melihat hati setiap anak-anakmu yang merespon terhadap firman Tuhan. Saat ini kami mau menjadikan Engkau sebagai Lord of all. Jadilah Tuhan atas hidup kami, atas segalanya dalam kehidupan kami. Dan kami mau menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mau menjadikan Yesus Raja dalam hati kami, dalam hidup kami. Dan bawa kami untuk berjalan dalam panggilan Tuhan. Apapun tantangan yang akan kami hadapi, kami mau menjalaninya bersama-sama dengan Tuhan. Dan hari ini jemaat Allah, terimalah berkat Allah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biar berkat Allah yang menjadikan engkau berhasil. Biar segala hal yang engkau lakukan, segala keputusan, segala perkataan yang keluar dari mulutmu dan dari hatimu, semuanya menyenangkan hati Tuhan. Terimalah berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman, kalau kalian mau share lebih banyak lagi, kamu bisa scan QR code di bawah ini. Ada counselor dan pendoa yang siap untuk mendoakan kalian. So, God bless you and happy weekend.